Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Hendro Lumban Raja melalui renungan harian Carpe Diem dari HKBP Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 4 Januari 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 789 baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Demikianlah firman Tuhan. Apakah yang akan dilakukan seorang anak ketika dia dalam bahaya atau kesulitan besar? Ia pasti akan berteriak atau memanggil ayah atau ibunya untuk meminta pertolongan. Namun sayangnya, ada saja anak-anak, terlebih di zaman sekarang, yang hanya menghubungi atau mencari ayah dan ibunya di saat mereka perlu saja. Saat mereka hidup tenang-tenang saja, mereka seakan melupakan keberadaan ayah dan ibunya. Nabi Yesaya menghadapi sikap umat Israel di pembuangan Babel yang enggan kembali ke Yerusalem. Sebagian alasannya adalah karena mereka sudah merasa nyaman tinggal di Babel. Di Babel mereka sudah membangun usaha dan kehidupan sosial yang stabil. Pulang ke Yerusalem berarti meninggalkan segala kenyamanan itu, lalu masuk ke situasi tak tentu secara ekonomi, politik, dan keamanan. Sebab Yerusalem yang akan mereka datangi masih hancur lebur sejak ketika mereka dibuang ke Babel. Ketidakmauan mereka kembali itu adalah bentuk bahwa mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan dan kepada perjanjian yang dibuatnya sejak dulu kepada Daud. Umat lebih percaya kepada usaha mereka sendiri, yang memang telah terbukti membuat mereka dapat hidup nyaman, tentram, dan aman di Babel, di negeri pembuangan. Bagi Yesaya, sikap yang seperti itu adalah bentuk dari mereka telah meninggalkan Tuhan. Karena itu Yesaya berseru, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, yang merupakan ayat harian kita hari ini. Seruan ini ingin mengingatkan umat bahwa Tuhan, yaitu Yahweh, masih setia kepada janji yang diikatnya kepada umat melalui Daud, dan bahwa dia masih tetap bersama dan dekat dengan umatnya, dan bahwa Tuhan masih berkenan ditemui, sekalipun mereka pernah melakukan dosa besar yang telah membuat ia murka sebelumnya. Dan Yesaya pasal 55 ini juga berisi seruan kepada umat, bahwa hanya dengan datang dan ikut dalam perjanjian Allah saja, mereka dapat menikmati yang baik. Sedangkan kenyamanan yang mereka nikmati di Babel hanyalah kesia-siaan belaka. Karena itu mereka diminta untuk mencari Tuhan dan berseru kepadanya, yang wujudnya adalah ikut serta kembali kepada Tuhan di Yerusalem,
dan hidup dalam perjanjiannya yang abadi kepada umat. Mereka tidak perlu takut bahwa keadaan Yerusalem masih hancur, sebab Tuhan masih hidup dan Tuhan masih berkenan untuk menolong mereka. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah saya kemukakan di awal, banyak anak khususnya di zaman sekarang yang hanya datang menemui atau menghubungi orang tuanya saat mereka butuh atau menginginkan sesuatu saja. Namun ketika hidup mereka nyaman-nyaman saja, segalanya baik-baik saja, mereka melupakan orang tuanya. Namun jika kita mau menelisik kehidupan iman manusia zaman sekarang, termasuk kehidupan orang Kristen, banyak juga yang sesungguhnya sungguh-sungguh datang mencari dan menemui Allah hanya pada saat mereka butuh atau dalam kondisi yang tidak baik. Namun pada saat kehidupannya aman-aman dan nyaman saja, mereka melupakan Tuhan. Ke gereja hanya sebagai kegiatan rutinitas atau sebagai alat untuk menunjukkan kepada orang bahwa dia Kristen yang taat. Namun sesungguhnya hati mereka jauh dari Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang setia kepada perjanjian kasih yang telah dibuatnya sejak purbakala dan juga telah menggenapinya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu kita diajak untuk hidup dan menghidupi kehidupan kita dalam perjanjian kasih tersebut. Sehingga kapanpun dan dimanapun kita selalu mencari Tuhan dan berseru kepadanya dengan sungguh-sungguh, sebab Ia adalah Allah yang dekat kepada kita dan selalu berkenan untuk ditemui. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak terlena dengan kenyamanan yang kita alami saat ini dan hanya sungguh-sungguh mencari Tuhan saat masa sulit. Percaya dan hidup dalam perjanjian kasih Tuhan seharusnya membuat kita berseru dan mencari Tuhan di saat kita susah maupun nyaman, di suasana tenang maupun tegang, di saat suka maupun duka. Tuhan dan gerejanya bukanlah polisi dan kantornya yang kita cari dan datangi saat kita perlu surat keterangan untuk kelancaran urusan kita. Tuhan dan gerejanya adalah sumber kebaikan yang sesungguhnya bagi hidup kita. Karena itu kita diminta untuk mencari Dia dengan sungguh-sungguh selagi Ia berkenan untuk ditemui, dan berseru kepadanya dengan sepenuh hati selagi Ia dekat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih-Mu dan kesetiaan-Mu kepada perjanjian-Mu yang telah Engkau buktikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk hidup dalam perjanjian itu dan sungguh-sungguh berseru kepadamu, sebab Engkau adalah Allah yang dekat dan mencari Engkau selagi Engkau berkenan ditemui. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.